Ramadan itu ibadah yang spesial. Spesial. Kenapa? Karena satu, tatkala kita beribadah sesuai tuntunan, maka janji Allah apa? Di ayat itu kan terakhir, la'allakum tattaqun. Apa itu si takwa itu, Bu? Pak, takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa, Bu? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan. Jadi tingkatan manusia itu ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Muslim kalau dia sudah berikrar dengan syahadatnya, dia meyakini syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berarti dia muslim bukan? Muslim, dia saudara kita. Karena persaudaraan di dalam Islam itu bukan hanya karena nasab, bukan hanya karena pernikahan, ya, bukan hanya karena sepersusuan, tapi karena akidah. Maka begitu dia sudah bersyahadat, dia yakini syahadat itu, maka dia saudara kita. Jangan sekali-kali dia nggak sholat, kafir lu. Nah, itu aja. Dilihat, memang ada terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i terkait menghukumi orang yang tidak sholat. Berdasarkan hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Janji yang mengikat antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, maka dia kufur. Kalau Imam Ahmad mengatakan kalau ada orang ninggalin sholat, mau apapun alasannya, kata Imam Ahmad, kufur. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, lihat dulu dia ninggalinnya karena apa. Kalau dia mengatakan bahwa sholat itu masih satu kewajiban, tapi meninggalkan karena lalai, ada nggak, Bu, orang yang nggak sholat itu karena lalai, karena kerja, tapi dia tahu sholat itu kewajiban dan dia tidak mengingkari sholat, ada nggak yang begitu? Banyak ya. Dia yakin sholat itu perintah Allah, ya, tapi dia lalai karena teman-temannya yang lalai, akhirnya dia juga jadi ikut lalai. Nah, maka di situ dia jangan sekali-kali dikatakan kafir, karena dia masih percaya dan dia masih yakin, hanya dia lalai, maka dia berdosa besar karena meninggalkan sholat. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, nah, maka kalau dia sudah mengatakan sholat itu nggak perlu, sholat itu nggak penting, nah ini, ya, maka itu menjadi kufur. Ini. Jadi ada muslim, nah muslim dia bersyahadat, dia yakin dengan syahadatnya, dia tidak berbuat syirik. Ada mukmin, nah mukmin itu apa? Mukmin mahwa iman, mukmin itu orang yang beriman. Pertanyaannya, mahwa iman, apa itu iman? Apa iman itu cuma percaya, Bu? Bukan, kalau iman itu bukan cuma percaya. Ya, banyak definisi iman, tapi saya ambil satu saja. Al-imanu wal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ini apa yang dia ikrarkan? Syahadat, dua kalimat syahadat. Lalu apakah cuma dilisankan saja, tidak harus dibenarkan dengan hati dan diamalkan dalam bentuk perbuatan? Maka tatkala orang beriman, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lisannya mengucapkan demikian, dia yakini begitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti benar-benar dia secara perilaku dia meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang harus disembah, yang wajib disembah, yang wajib ditaati dan tidak disekutukan adalah Allah. Itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka lisannya berbicara, dia berikrar, hati meyakini, lalu dalam bentuk amal dia menerima apa-apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman. Cuma orang beriman itu masih kadang-kadang melakukan maksiat.
Ada Bu orang sholat masih suka rajin maksiat Bu? Nah, banyak ya, rajin sholatnya, tapi dia suka maksiat. Dia haji, tapi pernah korupsi. Ada? Nah, banyak. Iya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, kalau dia lagi naik, Bu, pernah nggak ngerasain Bu? Ibadah itu enak, benar. Tilawah Al-Quran itu 1 lembar, 2 lembar itu rasanya nikmat, pernah? Pernah. Ya. Tapi satu waktu pernah nggak Bu? Berat, benar mau baca Quran itu baru 1 halaman aja bawahnya ngantuk terus, pernah? Pernah. Pernah apa sering? Waduh, sering, bahaya. Jadi biasanya kalau sudah muak-muak ngantuk ya, tutup Quran, dibawa tidur, langsung tidur Bu ya. Tapi enggak tuh katanya ya. Iya, begitu tutup Quran hilang ngantuknya ya. Iya. Nah maka al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Lagi naik itu nikmat. Biasanya kalau iman lagi naik itu di bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan ibu-ibu biasanya khatam Quran berapa kali Bu? 5 kali. Satu. Alhamdulillah. Bervariasi, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Iya. Tapi nanti lihat di luar Ramadan kita ada berapa kali? Nah ini dia. Iman kadang naik di Ramadan itu Bu. Lihatlah. Kita bisa jaga sholat-sholat kita. Iya. Subuh bapak-bapak itu yang tadinya jarang mungkin sholat di masjid, iya, subuh bisa sholat di masjid. Iya. Bapak-bapak yang jarang mungkin tadinya sholat di masjid waktu isya, dia bisa. Ya alhamdulillah. Tapi nanti mempertahankan keistiqomahan di luar Ramadan. Karena memang iman lagi naik. Kenapa? Wayanqus, iman itu kadang turun. Nah lagi turun ini bahaya, jangan sampai turunnya drastis. Nah, yazid bit ta'ah, naik itu karena ketaatan. Wayanqus bil maksiat, dan turun itu karena kemaksiatan. Maka gampang sebenarnya menilai itu diri kita. Jangan nilai orang lain kok ya. Ya, kita aja belum benar kok ya. Kita belum baik, nilai diri kita. Ya, nilai diri kita. Kalau saya hari ini kok sulit benar melakukan kebaikan, tinggal kita muhasabah diri, sedang maksiat apa yang sedang kita lakukan. Nah, itu sebenarnya. Kalau hari ini kita baik melakukan ketaatan, ya alhamdulillah, bersyukur dan pertahankan istiqomah. Nah ini orang beriman itu begitu. Tapi ada tingkatan orang yang di atasnya, namanya takwa, takin. Orang mutakin itu apa? Yang dia bisa benar-benar apa? Dia menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Bahkan orang yang takwa ini derajatnya nanti bisa seperti muraqabatullah. Ya, muraqabatullah, merasa senantiasa apa? Diawasi oleh Allah. Nah, orang nanti yang sholat, yang dia beribadah, yang dia melaksanakan saum Ramadan dengan catatan saumnya benar, dengan catatan puasanya benar, sesuai tuntunan janji Allah apa? La'alakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa inilah jaminannya surga. Karena orang masuk surga itu kan bertingkat-tingkat, beda-beda. Ada beberapa kelompok. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Mau Bu? Mau banget. Coba ya. Masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga tapi dihisab dulu, ya, dilihat, ditimbang, dihisab. Karena amal baiknya lebih banyak, dia masuk surga. Ada yang dia dihisab tapi karena amal buruknya lebih banyak, tapi tidak sampai kepada dosa-dosa kesyirikan, tidak sampai kepada dosa-dosa kemunafikan, dia transit. Transit di mana Bu? Neraka. Tidak kekal di neraka. Mau? Mau? Tidak kekal di neraka. Ayo. Iya, jangan sampai kelompok ini. Iya, jangan. Iya. Kenapa? Dalam riwayat, ya. Walaupun ini juga ya derajatnya juga tidak sahih ya, tetapi dalam riwayat dikatakan apa? Siksa paling ringan di neraka
itu tatkala kita pakai terompahnya neraka, terompah sandalnya neraka, itu langsung ini otak kita mendidih. Itu paling ringan. Jadi kalau bisa jangan transit. Yang keempat, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Yang kekal selama-lamanya di neraka. Ibu, kalau orang yang dia melaksanakan ibadah puasa saum Ramadan, janji Allah dia akan mendapat meraih yang namanya ketakwaan. Takwa. Maka kalimat takwa ini kalimat yang mudah untuk lisan kita berucapkan, tetapi yakin perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk kita bisa mencapai derajat takwa. Lalu